Danau Batur merupakan sumber air bagi sebagian besar tanah Bali. Sayangnya, kini kondisi danau yang memiliki luas 16 km persegi ini sama seperti danau-danau lainnya di Bali dalam kondisi rusak. Untuk itu, perlu adanya upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal tersebut. Harus kita lakukan, yaitu yang pertama dalam jangka pendek ya. Menurut Guru Besar Pertanian Universitas Udayana Profesor Dr. Insinyur Niloh Kartini MS, menyampaikan kondisi danau di Bali cukup mengkhawatirkan. Dikatakan 4 danau tersebut merupakan danau cekaman terkungkung, semua mendapatkan dari lingkungannya. Selain itu, kualitas air danau menurun serta sedimentasi yang tinggi. Maka dari itu, area penangkapan air di sekitar danau harus benar-benar dijaga. Tingkat pencemaran dan sedimentasi tinggi ini sudah terjadi sejak tahun 2019 lalu. Di tahun tersebut, Danau Batur termasuk ke dalam kategori pencemaran kelas 2 yang berarti tidak layak konsumsi. Sementara laju sedimentasi mencapai sekitar 1.587 meter per kubik per tahun. Jika tidak diselamatkan, Danau Batur akan mengalami pendangkalan dan mengering. Semua danau mengalami sedimentasi. Ya, sebenarnya yang paling berat sedimentasinya adalah Danau Bulian yang atau Danau Buyan. Jadi yang Batur juga mengalami masalah, di mana keempat danau ini sudah menjadi prioritas danau nasional. Ya. Jadi ini sebenarnya permasalahan ini sudah diketahui oleh 13 menteri ya, karena yang mengurusi danau prioritas nasional ini adalah 13 menteri dengan Bappenas ya. Jadi yang salah satu Danau Batur misalnya. Jadi Danau Batur juga sudah memiliki masalah yang sangat besar terkait dengan kualitas airnya, sedimentasinya, juga dari beberapa hasil penelitian dari BWS itu yang menunjukkan bahwa Danau Batur itu dari pengukuran dengan batimetri itu sudah mengalami pendangkalan ya. Jadi pendangkalan sudah itu juga ternyata dari pendangkalan itu dengan volume air itu ternyata tidak sebanding dari hasil penelitian BWS yang terakhir. Nah itu kemungkinan ya itu terjadi sedimentasinya itu sudah menutupi pori-pori air keluar ya. Nah sekarang tinggal bagaimana kita melihat, karena keempat danau ini terutama Danau Batur itu akan keluar sebagai mata air menjadi resapan. Jadi dan keempat danau kita tergolong danau cekaman terkungkung ya. Jadi semua tidak memiliki outlet dan inlet dan outlet. Jadi danau ini memang harus dikelola usul, sudah itu pembentukan juga adalah dari letusan Gunung Purba. Nah ini harus dikelola dengan hati-hati dan tidak boleh sebenarnya ada kerambah. Jadi karena tidak ada inlet dan tidak ada outlet. Menurutnya, Bali yang merupakan pulau kecil sangat rentan kehilangan air. Bali memiliki 4 danau untuk towernya, hendaknya dipelihara. Pembangunan yang dilakukan di danau harus sesuai dengan tata ruang dan zonasi. Karena jika sampai 4 danau tersebut tidak bisa mengeluarkan air, maka akan menimbulkan permasalahan di mana masyarakat bisa tidak mendapatkan air. Secara spiritual, sebenarnya Bali itu kalau dikaitkan dengan air, makanya Bali kan dulu sering disebut agama Hindu disebut agama Tirta ya. Sudah itu ada subak. Kalau kita amati, kita perhatikan kenapa leluhur kita membuat sawah terasering dan menanam padi itu sepanjang umur padi itu adalah penggenangan. Jadi itu tujuannya ternyata membuat danau-danau kecil. Nah sekarang kita sangat rasakan 2011 menurut BWS Bali sudah dipisit air. Dan itu ternyata disebabkan oleh ya kemungkinan besar oleh alih fungsi lahan, alih fungsi sawah menjadi bangunan ya, menjadi beton. Sudah itu penebangan hutan karena jadi ada dua ini, jadi hutan dan sawah itu sebagai penyangga air di Bali ini. Nah sehingga
leluhur kita. Jadi ada Trihita Karana ya. Jadi konsep filosofi kosmologi dari orang Bali itu adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia ketika kita melakukan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungan. Nah, manusia dengan lingkungannya ini diterjemahkan pada sawah ya, pada bagaimana mengelola sawah, mengimplementasikan Trihita Karana di Subak. Jadi, nah ini bagaimana menjaga semua sudah itu dari konsep ini, dari Trihita Karana ini diturunkan menjadi Satkerte. Jadi ada istilah Nyegara Gunung. Sudah itu ada Bisama Batur Kelawasan yang sangat jelas menyatakan bahwa gunung dan laut harus dipelihara. Jadi kita hidup dengan tanganmu sendiri. Sudah itu jangan sekali-kali hidup senang dengan merusak alam. Jadi ketika kita melakukan pengerusakan terhadap alam itu, kita akan dikutuk. Kutukannya adalah akan selalu mendapatkan kesengsaraan, tidak dapat makan dan minum, sakit-sakitan, dan berkelahi dengan sesama. Dan di Bisama ini juga mengamanakan kita tidak boleh hidup di gunung dan di laut, jadi di pinggir laut. Jadi sudah dibuatkan sempadan, sudah dibuatkan berapa jarak dari laut itu kita bisa membangun. Sudah ada sempadan, sudah itu baik di danau, semua sungai itu sudah ada sempadannya sampai di mana kita bisa membangun supaya bisa menjaga air ini dan kehidupan tanaman. Sudah itu yang selanjutnya lagi, kita sekarang semua mata air dibuatkan pipa. Jadi misi daripada air itu untuk hidup menghidupi itu sangat kecil ya. Dengan dibuat pipa berarti dari mata air sudah langsung ke tujuannya ya. Upaya yang bisa dilakukan menurutnya adalah dengan bagaimana supaya tidak menebang karena tanaman besar yang sangat tinggi berkontribusi terhadap penyerapan CO2 dan pemegang air tanah. Kemudian usaha untuk mengembalikan budidaya kebun kopi di pegunungan dengan insentif. Hal ini merupakan upaya untuk tetap menjaga Bali memiliki air karena sejak 2011 Bali mengalami defisit air. Hal ini terjadi disebabkan di sekitar mata air yang seharusnya menggunakan sistem pertanian organik tidak digunakan sehingga tanah tidak kuat memegang air. Perubahan paradigma petani memandang tanah tidak lagi sebagai sumber kehidupan tapi menghasilkan setinggi-tingginya. Penggunaan bahan-bahan yang sangat mematikan keanekaragaman hayati. Inilah yang menyebabkan kekeringan walaupun secara iklim makro mengalami El Nino. Namun seharusnya Bali bisa memperbaiki iklim mikronya sehingga dari sisi pemanasan global di Bali tidak terlalu tinggi dampaknya. Jadi banyak faktor menyebabkan kekeringan. Pemanasan diakibatkan oleh terlalu tingginya CO2 tidak diimbangi dengan O2 yang menyebabkan pemanasan. Jadi ini yang menyebabkan juga kita tanaman tidak bisa tumbuh dengan bagus ya. Jadi fungsi dari air karena jelas sekali sebenarnya dalam Trihita Karana, dalam Bisama Batur Kelawasan ini juga dikatakan bahwa hidup saling menghidupi antara alam dengan manusia, dengan tanaman, dengan binatang, dan saling menghidupi. Sudah itu alam itu adalah manusia itu sendiri, atau manusia itu adalah alam itu sendiri, makrokosmos dan mikrokosmos. Jadi ketika kita melakukan sesuatu pada alam dengan makrokosmos, maka mikrokosmosnya manusianya juga akan menjadi masalah. Jadi ketika rantai makanan terputus, rantai kehidupan terputus, kehidupan manusia juga akan masalah. Jadi kita sudah rasakan sekarang seperti apa kondisi kita ya. Ini perubahan iklim global yang menyebabkan pemanasan global yang kita rasakan sekarang, suhunya tinggi sekali. Sebenarnya kita di Bali sebagai pulau yang kecil itu yang kita bangun adalah iklim mikronya. Nah, iklim mikro itu sangat ditentukan oleh berapa persen hutan kita, berapa persen tutupan lahannya. Sudah itu yang sangat penting kita lakukan sekarang, inventarisasilah pohon-pohon besar dan selamatkan. Bagaimana caranya menyelamatkan? Nah, itu yang harus kita bicarakan, apakah dengan cara memberikan insentif,
dengan cara bagaimana untuk bisa menyelamatkan tanaman-tanaman yang besar yang berada di lahan-lahan petani atau lahan-lahan yang tidak menjadi hutan, dan hutan-hutan yang mengalami perambahan mohon segera untuk dikembalikan menjadi hutan. Jadi supaya, karena beberapa tahun yang lalu sudah dihitung tutupan hutan di Bali itu hanya 16%. Jadi walaupun hutannya sudah lebih dari 20%, tapi tutupannya hanya 16%. Jadi mari kita jadi baik legislatif, eksekutif, LSM, masyarakat, pengusaha, kita bersatu padu untuk menyelamatkan Bali, terutama bagaimana air jadi itu supaya tetap ada, jadi supaya tidak sampai bermasalah. Jadi kita punya tower 4 danau yaitu Batur, Beratan, Bulian, Tamblingan. Bagaimana kita menyelamatkan, memelihara itu sehingga benar-benar danau ini bisa berfungsi sebagai tower sampai kapanpun, sampai anak cucu kita nanti juga bisa mendapatkan danau itu tetap memiliki air dan kualitasnya kualitas kelas 1 ya, karena air danau itu adalah untuk sumber air minum. Diharapkan kedepannya seluruh stakeholder bisa menjaga kelestarian keempat danau tersebut ke depannya. Gung Istri dan Ari Wiratmaja, Bali TV.